فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قما دليل العدم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ay ba'da nazarika, summa kemudian, ay artinya ba'da nazarika setelah memandang oleh engkau, fi ahwali nafsika dalam keadaan-keadaan dirimu, intaqil pindahlah oleh engkau, ay min ba'di nazarikal awwali artinya dari setelah pandanganmu yang pertama, lil alami bagi alam. Setelah melihat terhadap dirimu sendiri, kemudian lihatlah alam. Ay lin nazari artinya untuk memandang, fi ahwalil alami dalam keadaan alam, al-ulwiyyi yang arah atas, alam atas, wa ma fihi dan apa yang di dalamnya, al-alamil ulwiyyi. Wal alamu dan alam, ismun itu nama, likulli mawjudin bagi setiap perkara mawjud, siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala. Para ulama kita mengatakan summiyal adamu adaman li'annahu alamatun ala wujudillah. Alam itu makna harfiahnya apa? Tanda. Alam disebut tanda, disebut alam yang maknanya tanda oleh karena dia itu tanda bagi keberadaan yang menciptakannya, yaitu Allah. Wal alamul ulwiyyu dan alam atas, huwas samawatu dialah as-samawat langit-langit, wal arsyu dan arsy, wal kursiyyu dan al-kursi, wal malaikatu dan malaikat, wal lailu wan naharu dan malam dan siang. Alam atas maksudnya, alam atas, malam siang. Was sahabu dan as-sahab awan, wa ghairuha dan selainnya. Perkara yang tersebut. Falau rafa'ta maka apabila mengangkat oleh engkau basaraka atau akan pandanganmu ilas samai ke langit, fanzur maka lihatlah oleh engkau fiha di dalamnya as-sama wa fi kawakibiha dan lihatlah pada bintang-bintangnya, wa tulu'iha dan terbitnya kawakib, wa ghurubiha dan terbenamnya kawakib, wa syamsiha dan mataharinya kawakib, wa qamariha dan matahari dan bulannya, ikhtilafi masyariqiha dan perbedaan tempat-tempat terbitnya asyams al-qamar, wa magharibiha dan tempat terbenamnya, wa du'ubiha dan merayapnya, fil harakati dalam gerakan, merayap. Maksudnya apa? Ya bergerak. Bergerak. Alad dawami di atas senantiasa, min ghairi futurin dari tanpa bosan, fi harakatiha tanpa terputus, fi harakatiha dalam gerakannya itu kawakib, wa sayriha dan perjalanannya itu kawakib. Masya Allah. Jumlahnya al-kawakib
bintang-bintang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan semuanya memiliki apa? Memiliki al-madar. Al-madar itu tempat perputarannya masing-masing. Tidak ada yang tabrakan satu dengan lainnya. Semuanya memiliki falak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu fi falaki yasbahun. Ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa bintang-bintang itu bergerak. Yasbahun, bergerak. Dan semuanya memiliki falaknya masing-masing. Al-falak itu artinya apa? Al-madar, tempat peredarannya. Tidak nyasar ke sono kemari, apalagi tabrakan satu dengan lainnya. Dari sekian banyak miliaran al-kawakib yang di alam atas itu, semuanya milik apa? Al-madar. Bal tajri, bahkan berjalan al-kawakib jami'an seluruhnya fi manazilah, dalam manzilah-manzilah murattabatin yang ditertibkan, bihisabin, dengan perhitungan muqaddarin yang telah ditetapkan, la yazidu, tidak bertambah, wala yanqusu, dan tidak berkurang, ila ayyasha Allah, hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya dengan ketetapan Allah. Itu dahsyat sekali itu. Kalau mau berpikir sedang banyak bintang, lantas kita lihat ke alam atas, lihat sambil nazar tafakkur, nazar tadabbur, terasa betapa kita ini makhluk kecil. Makhluk Allah dahsyat. Kita ini manusia, makhluk kecil saja, kecil, tapi dosanya banyak. Tapi dosanya banyak. Masya Allah. Allah yaghfir lana. Wa tadabbar, dan berpikirlah oleh engkau, fi kasrati kawakibis samai, dalam banyaknya bintang-bintang langit, wa ikhtilafi alwaniha, dan perbedaan warna-warnanya kawakib, wa kayfiyati ashkaliha, dan bagaimana bentuk-bentuknya itu kawakib. Semuanya memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing, dan semuanya besar-besar. Masya Allah, besar-besar. Summanzur, kemudian lihat oleh engkau, ila masiris syamsi, kepada perjalanan matahari, fi falakiha, pada falaknya. Falak itu tadi tempat peredarannya, tempat beredarnya. Muddata sanatin, selama 1 tahun. Fahiya tatlu'u, itu dalam 1 tahun dia punya madar, punya falaknya. Setiap saat berbeda, satu hari dengan berikutnya itu berbeda-beda. Fahiya, maka dia, matahari, tatlu'u, terbit oleh matahari, fi kulli yawmin, dalam setiap hari, wa taghrubu, dan tenggelam atau terbenam. Walaula tulu'uha, dan jika bukan terbitnya matahari, wa ghurubuha, dan terbenamnya matahari, lamakhtalafa al-lail wan naharu, maka tidak akan bergantian oleh malam dan siang. Walam tu'rafil mawaqitu, dan tidak diketahui waktu-waktu. Coba kita di dunia ini, pergantian hari itu
persis sama. Sekarang hari Senin, tempat lain hari Senin, sedunia sama. Walaupun adanya perbedaan waktu. Ada yang belakangan, ada yang duluan, tapi tetap harinya hari apa? Senin. Hari Selasa, semuanya sama Selasa. Jadi kalau disebut di Indonesia terjadi misalkan peristiwa gunung meletus tanggal berapa? Tanggal sekian. Oh berarti di sono sama juga tanggal sekian. Di saat yang sama mereka mengetahui tanggal tersebut adanya peristiwa itu. Oke, masalah bulan itu bintang bilang berapa? Bintang sama matahari bulan itu bilang berapa? Di bawah langit. Di bawah langit. Al-Kawakib itu semuanya di bawah langit. Di bawah langit, tidak nempel ke langit. Langit itu sangat jauh dari bumi itu. Dalam satu riwayat jaraknya itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Sehingga tidak akan ada orang yang bisa sampai ke langit dengan jalan normal, kecuali dengan jalan keramat atau mukjizat, lah itu lain cerita. Mukjizat seorang Nabi Allah seperti sekarang Nabi Isa ada di langit, atau sampai ke langit dengan jalan karamah, seorang wali Allah bisa. Tapi kalau dengan cara normal nggak bakalan sampai. Kalau bukan karena terbit dan terbenamnya matahari, maka tidak akan terjadi pergantian siang dan malam, dan tidak diketahuilah waktu-waktu. Wala atbaqaz zalamu, maka akan senantiasa oleh kegelapan, awidiyau atau cahaya, ala dawami atas senantiasa. Kalau tidak ada peredaran matahari itu gelap terus atau terang terus. Fakana, maka jadilah la yatamayyazu, tidak terbedakan waktul ma'ashi, waktu kehidupan, an waqtil istirahati, dari waktu istirahat. Berantakan. Kalau tidak ada peredaran matahari semuanya berantakan. Waktu-waktu itu akan rusak semua. Wangzur, dan lihat olehmu, kaifa annas samaa, bagaimana bahwa langit mamsukatun, menancap gitu, atau menetap gitu, menetap, min ghairi amadin, dari tanpa tiang, wa min ghairi ilaqatin, dan dari tanpa menempel, min fawqiha, dari arah atasnya, mahfuzatun, terpelihara itu langit, anis suquti, dari jatuh. Kalau langit runtuh habis. Di Quran itu langit termasuk itu tadi al-kawakib, matahari, bulan, dijadikan ibrah oleh Allah, bahkan beberapa diantaranya dijadikan sumpah oleh Allah. Dijadikan sumpah oleh Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa penciptaan makhluk tersebut sangat dahsyat. Misalkan langit, was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i dzatil buruj. Itu dijadikan sumpah, demi langit. Allah bersumpah dengan makhluknya. Itu menunjukkan bahwa
penciptaan makhluk tersebut sangat dahsyat. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Masya Allah. Tidakkah melihat ke langit bagaimana diciptakan oleh Allah? Tidak ada tiangnya. Begitu itu. Coba kalau tumplek habis itu. Itu dijadikan alat-alat sumpah oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa makhluk tersebut sangat dahsyat penciptaannya. Maka dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran supaya kita berpikir bagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ajaibus samawati, dan keajaiban-keajaiban langit-langit la madrakah, tidak dapat diraih. Bal la matma'a lana fi ihsa'i usyri juz'in min ajza'iha. Bahkan tidak dapat meraih, tidak ada kemampuan, matma', tidak ada kepuasan, maksudnya tidak ada kemampuan lana bagi kita fi ihsa'i usyri juz'in, dalam merinci 1/10 daripada 1/10 bagian dari bagian-bagiannya itu langit, min ajza'iha. Jadi sedikit saja dari keajaiban penciptaan langit, kita tidak akan mampu meraih itu. Artinya betapa dahsyat. Masya Allah. Dan langit itu adalah benda, termasuk daripada hajmun kasif. Termasuk daripada apa? Hajmun kasif, yaitu benda yang dapat disentuh, diraba, sehingga dia memiliki volume, memiliki apa? Memiliki fisik, memiliki berat, Bahkan kata para ulama, langit itu lebih keras daripada tanah atau bumi. Iya. Tanah dibor, dicangkul, langit keras, asyaddu salabatan minal ard, lebih keras daripada bumi. Masya Allah. Lanjut. Summa, kemudian, idza arafta, apabila telah mengetahui oleh engkau tariqal fikri, jalan berfikir, binazarika, dengan pandanganmu, fi nafsika, dalam dirimu, awalan, mula-mula, wa fi ba'dhi ma fil 'alamil 'ulwiyyi saniyan, dan dalam sebagian apa yang di alam atas, sanian, yang keduanya. Jadi mula-mula disuruh melihat kepada diri kita, kemudian alam atas. Fantaqil, maka pindahlah oleh engkau, min ba'dihi, dari setelahnya, salisan, yang ketiga kali atau yang ketiganya, ila tafakkuri, kepada tafakkur, fi ahwadil alamis sufli, pada keadaan-keadaan alam bawah. Kal ardi, seperti bumi, allati hiya maqarruka, yang dia ard atau bumi, maqarruka, tempatmu, wa ma hawathu, dan apa yang mencakup oleh bumi, hu akan ma, min anharin, dari sungai-sungai, wa biharin, dan lautan,
wa jibalin dan gunung-gunung, wa asjarin dan pohon-pohon, wa ma'adina dan barang-barang tambang. Perut bumi itu Masya Allah penuh dengan material, benda-benda yang sangat berharga, menunjukkan betapa dahsyat penciptaan bumi. Faqad khalaqahallahu, maka telah menciptakan akan bumi oleh Allah firashan sebagai firash. Makna harfiahnya apa? Tempat berbaring gitu. Wa mihadan dan tempat apa? Ya tempat pangkuan itu pangkuan. Minal mahdi ilal lahdi. Al mahdi itu pangkuan. Ya artinya tempat apa? Tempat kita berpijak, tempat kita berteduh, tempat kita bertempat, tempat kita bumi ini. Wasalaka fiha subulan fijaja, dan menetapkan oleh Allah pada bumi itu akan jalan-jalan fijajan yang dilalui. Ada jalan-jalannya, coba jalan manusia, jalan air, jalan ini, jalan. Wa ja'alaha, dan menjadikan oleh Allah akan ard zalulan, tunduk, litamshu, untuk berjalan oleh kalian, fi manakibiha, pada bagian-bagiannya, pada ya, datarannya, setiap dataran bagian daripada dataran. Wa ja'alaha, dan menjadikan oleh Allah akan bumi qarratan la tataharraku, diam. Qarrah artinya istaqarra, diam, la tataharraku, tidak bergerak. Nah ini dia nih. Jadi bumi apa? Diam. Tidak seperti teori orang-orang barat, bumi bergerak, muter katanya bumi itu. Muter mah kita pada loncat ini. Yang berputar itu matahari. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha, dia beredar. Bumi diam. La tataharrak, tidak bergerak. Wa arsa, dan memancang oleh Allah, menguatkan oleh Allah fiha, padanya bumi, al-jibala, akan gunung-gunung, autadan, sebagai watad, sebagai pancangnya atau pakunya. Laha, bagi bumi, tamna'uha, yang mencegah oleh autad akan bumi, akan bumi, min antamida, dari untuk goyang atau goncang. Masya Allah. Jadi gunung-gunung itu apa? Pasaknya ya, pasaknya itu, subhanallah. Kalau gunung itu udah dibongkarin, kan gunung udah dibongkar enggak? Pancangnya itu, pancang bumi. Kalau dirusak pancangnya, goyang bumi ini. Summa, kemudian wassa'a, meluaskan oleh Allah aknafaha, akan ya,
dataran-datarannya atau bentuknya lah. Wa ahkama dan jawanibaha bil jibalir rasiyati wa ahkama dan menetapkan jawanibaha akan pinggiran-pinggiran bumi bil jibali dengan gunung-gunung ar-rasiyati yang kuat yang menancap itu al-jibal wa auda'al miyaha dan meletakkan al-miyah oleh Allah al-miyah akan air-air tahtaha di bawahnya gunung-gunung fafajjarul uyuna maka memancarkan oleh Allah akan mata air wa asalal anhara dan mengalirkan oleh Allah akan sungai-sungai tajri yang berjalan sungai-sungai ala wajhiha di atas permukaannya maksudnya airnya berjalan di atas permukaan bumi al-wajh di atas permukaan bumi wa akhraja dan mengeluarkan oleh Allah fununal asjari akan macam-macam pepohonan wan nabati dan tumbuh-tumbuhan al-mukhtalifati yang berbeda-beda al-ashkali akan bentuknya wal alwani dan warnanya wat tu'umi dan rasanya was-sifati dan sifat-sifatnya war-rawaihi dan bau-bauannya. Masya Allah. Tanahnya satu, coba itu bisa dibayangkan itu. Buminya satu, tanahnya satu. Keluar ada duren, keluar ada jeruk, keluar pepaya, keluar rambutan. Masya Allah. Tanahnya satu ini. Allahu Akbar. Tanah satu itu. Taruh biji rambutan. Keluar rambutan. Tanahnya satu. Enggak kesalahan itu. Yang keluar apa? Rambutan. Enggak kesalahan. Yang keluar misalkan jadi biji salak. Enggak ada itu. Enggak kesalahan itu. Dan begitu keluar rambutan juga berbuah rambutan, tanahnya satu. Nah, guys, emas gimana tuh? Ya emas, itu negara sakuan emas. Itu mana? Oh, apa emas? Iya di tanah itu ada emas. Kayak pohon ada kebutuhan, kalau itu ada emas gimana? Ya gali aja. Di mana adanya? Kita gali. Gunung Bogor. Masya Allah. Belum lagi warnanya, belum lagi rasanya, belum lagi. Masya Allah. Pernah mikir enggak itu kita? Bagaimana tanah itu tanah mengeluarkan duren, mengeluarkan pohon duren, lantas itu keluar dari pohon durennya. Allahu Akbar. Nah itu kan dari saripati, dari intisari tanah itu keluar jadi duren, keluar jadi rambutan, begitu. Mang Gus suka saya udah wis duren. Fa innaka maka sesungguhnya engkau in tanzur bila melihat oleh engkau fi ba'di ahwali dalam sebagian keadaan-keadaan ma zukira apa yang telah disebutkan tajid mendapati oleh engkau bihi dengannya nazar ay tajidhu artinya mendapati oleh engkau hu akan itu alam yakni al-alama dengan jalan nazar itu tadi wa tatahaqquhu dan meyakini oleh engkau akan alam itu sunnah bahwa dia ciptaan Allah
badi'al hikami, yang sangat agung hikmahnya. Ai artinya alaman, itu adalah alam mukhtara'an, yang diciptakan, masnu'an, diciptakan sama atau dibuat, diadakan, la ada misalin sabiqin, tidak di atas contoh yang terdahulu. Maksudnya itu semua betul-betul diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Tidak pernah ada sebelumnya. Nah, gitu. Masya Allah, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan apa? Istidlal dalam ma'rifatullah. Hanya begitu aja. Asal mau berpikir mudah. Pada diri kita ada banyak tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau orang tanya, apa bukti akal adanya Allah? Dalil akal adanya Allah. Yang mudah, adanya alam ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Ya begitu, karena mustahil sendirinya. Lanjut. Lakin akan tetapi hadzal alamu, ini alam, wa in kana badi'an, dan sekalipun ada dia alam badi'an, dahsyat, nah gitu dah. Badi' artinya sangat agung, dahsyat. Fahuwa, maka dia alam, hadisun, itu baharu, lahu bidayatun, baginya alam, bidayatun, permulaan, bisyahadati, dengan kesaksian, annahu bihi, bahwasanya bihi ay bil alami, dengan alam, yakni bi ajromihi, artinya dengan benda-bendanya yang ada pada alam itu, qama, telah tetap, dalilu ay ammaratu jawazil adami, telah tetap adanya tanda-tanda kebolehan ketiadaan. Ay artinya anna kullama fil alami, bahwa setiap apa yang ada pada alam, yajuzu alaihil adamu, boleh atasnya oleh tidak ada. Semula tidak ada, lalu ada, dan dalam keberadaan ini berubah-ubah. Nah, itu menunjukkan kebaharuan, sehingga juga diterima umpama nanti tidak ada lagi. Walau kanatil ajramu qadimatan, dan apabila atau seandainya adanya benda-benda tersebut, qadimatan, itu qadim, tiada bermula, mawjudatan fil azali, ada itu ajram fil azali tanpa permulaan, la lazima uruha anil a'radil mulazimati laha, maka lazimlah sunyinya itu ajram daripada sifat-sifat kebendaan yang menetap baginya. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil. Maksudnya gini, adanya perubahan, misalkan adanya gerak, adanya diam, itu menunjukkan bahwa alam tersebut baharu. Mustahil qadim, mustahil qadim, sebab kalau qadim tiada bermula, maka berarti alam tersebut atau benda-benda pada alam tersebut tidak bersifat dengan sifat-sifat itu, sifat-sifat as-sukun, al-harakah. Adanya sukun, adanya harakah, adanya naik, adanya turun, adanya warna, adanya rasa, itu menunjukkan bahwa dia itu baharu. Nah, jadi adanya a'rad atau sifat-sifat benda yang dia berubah-berubah, itu menunjukkan kebaharuan. Gitu. Wa dzalika muhalun, dan hal demikian itu, uruwu al-ajram 'anil a'rad, artinya sunyinya benda-benda dari sifat-sifatnya, muhalun, itu mustahil. Listihalati uruwil ajrami 'anil harakati, karena mustahil sunyinya benda
dari gerak, was-sukuni dan dari diam, ma'an secara bersamaan. Masalah contohnya gerak dan diam itu namanya sifat apa? Sifat benda. Nah kalau dikatakan benda itu tanpa permulaan, ya berarti tidak gerak dan tidak diam. Nah sekarang kalau ada benda tidak memiliki sifat seperti gerak dan diam, bisa diterima oleh akal tidak? Tidak bisa diterima. Bagaimana ada benda tidak gerak juga tidak diam? Apa namanya? Bagaimana? Artinya benda itu mestilah dia memiliki sifat-sifat a'rad dalam hal ini, dan adanya a'rad yang berubah-berubah itu menunjukkan bahwa benda tersebut adalah baharu. Begitu. Nah, dapat dipaham ya? Nah, jadi bait syair di sini mengatakan lakin bihi qama dalilul adami. Syekh Ibrahim Al-Laqani hendak menetapkan bahwa alam ini yaitu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, itu semua adalah baharu. Itu semua apa? Baharu, ada dari tidak ada. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Nah, oleh karena baharu, maka tentulah apapun daripada bagian alam itu tidak boleh dikatakan qadim. Tidak boleh dikatakan apa? Qadim, tiada bermula. Sehingga para ulama kita sepakat ijma', siapa orang menetapkan ada sesuatu yang qadim, yang tiada bermula kepada selain Allah, maka dia dihukumi kafir. Penting ini. Seperti orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa alam ini tiada bermula. Keyakinan demikian itu sama saja dengan menetapkan sifat ketuhanan bagi alam, sama seperti sifat ketuhanan pada Allah. Syirik. Nah, maka keyakinan demikian itu keyakinan kufur. Nah, termasuk kesesatan seperti ini adalah apa yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya dia mengatakan bahwa jenis alam ini tiada bermula, dan itu adalah keyakinan kufur. Nauzubillah. Itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya, seperti dalam karyanya berjudul Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul, seperti dalam karya lainnya yang berjudul Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah, dan berbagai karya lain. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jenis alam ini tiada bermula. Nauzubillah. Nauzubillah. Keyakinan kufur itu. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa apapun segala sesuatu selain Allah adalah baharu, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang dimaksud dengan lakin bihi qama dalilul adami. Wallahu a'lam bishawab.